malam Jenderal. Izin menanggapi terkait kemarin kan baru saja Alvin Lim mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Novi beserta didampingi juga oleh Agus. Agus juga ikut melaporkan juga nih Jenderal. Gimana menanggapinya Jenderal? Baik, terima kasih ya untuk rekan-rekan media semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi seperti wawancara terdahulu saya beruntut ya. Jadi sehingga sistematis orang mengerti, memahami kemana larinya peristiwa ini. Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati, udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir, kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Ya. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah, selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet ya. Karena akibatnya seperti ini. Nah, saya baru masuk kepada pokok permasalahan ya. Pokok permasalahannya tentang masalah pelaporan ya. Pelaporan Alvin Lim ke Mabes Polri ya, didampingi oleh Agus ya sendiri yang saya katakan tadi, membuat suatu laporan polisi. Saya nggak mau menyinggung, kan ada 3 laporan polisi itu. Yang lain asal lambung saya nggak mau singgung lah. Itu dalam artian saya kan kalau bukan objek saya nggak mau terlalu banyak memberikan komentar. Mana yang merupakan objek saya berikan komentar. Saya berbicara tentang Novi, masalahnya Novi itu kan saya kuasa hukumnya. Nah, yang saya lihat ya pelaporan itu ulet di Mabes Polri. Ulet, tarik ulur. Sudah tahu saya nggak perlu jelaskan tarik ulurnya di mana, tapi yang jelas menurut perkiraan saya ini kan mantan penyidik ya, saya mantan Karawasidik, jadi saya tahu ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau yang namanya meme itu ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian memerban matanya sambil joget-joget dikatakan itu menghina orang buta, ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta khususnya Agus. Ini kan nggak tepat, namanya undang-undang ITE ya. Itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Bisa saja saya contoh, temannya Novi bisa aja bilang, saya pasang ini karena mata saya lagi kelilipan, saya pasang perban. Dan saya pakai kacamata saya joget-joget karena pengen dagelan saya. Emang kenapa? Siapa yang disakiti kan nggak ada. Nah ini saya katakan tadi, kalau khusus untuk Novi, saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur ya. Khusus untuk yang dianggap tuh meme itu ya. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsurnya, dikatakan di situ kan ini kan pertanyaan kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan. Tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan gak rugi juga. Ini kan kena jealous.
pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, Alphardnya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPO? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali katakan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah, menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE, itu dia publikasikan melalui media. Sehingga buat ricu masyarakat, ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan ya, adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan nih. Benar nggak nih jadi, saya bilang tanda kutip tadi ya, pelacur. Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Nah, makanya layak untuk dilaporkan kan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan laporannya itu masalah meme itu nggak kena, nggak tepat. Nah kemarin itu juga Novi langsung ke Komnas Perempuan, dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Itu adalah bahasa-bahasa orang yang tidak beradab ya. Seenaknya mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya nggak usah Novi lah. Wong saya aja dibilang jenderal apa tidak sekolah hukum tapi ngomong hukum. Ini kan dodol namanya nih. Lah dia belum lahir saya sudah bicara hukum, dari mulai Letnan 2 saya seorang penyidik. Namanya polisi itu penyidik reserse bicara tentang hukum. Masa bicara tentang ondel-ondel? Apalagi saya ini latar belakang saya juga sarjana hukum. Dia belum lahir saya sudah jadi polisi, dia belum lahir saya sudah jadi penyidik. Dia belum lahir saya sudah memahami, mengerti dan memainkan hukum. Ya, kena lagi Hotman Paris lagi, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau mau ditarik ke belakang lagi, yang namanya negara sampah lah, kabinet nggak jelas lah. Ini ngomong sudah ada apa gimana ya? Kalau hemat saya tuh, lu pikirkan kesehatanmu aja lah. Apa sudah sentral itu sudah nggak bener lagi? Kenapa kok ngomong sudah nyamber kiri kanan, pokok permasalahan tidak kau selesaikan, tapi orang-orang malah kau samber-samber. Nah ini yang menjadi pokok masalah. Dan secara pribadi saya katakan saya juga merasa prihatin kepada seluruh pengacara-pengacara ya. Saya sedih, saya juga merasa malu ya. Objeknya Agus, kok pengacara berantem, saling menunjukkan tajinya dulu. Saling menunjukkan kehebatannya, menunjukkan penerapan pasal undang-undang, udahlah ya. Semua juga orang tahu undang-undang kok. Semua juga mengerti hukum. Kebetulan aja profesi kita sebagai lawyer satu pengacara. Percaya rekan media lah, rekan media ini juga pasti ngerti lah. Mau tiap hari meliput kok, pasti paham. Jadi nggak usah mempublikasikan diri. Saya merasa wah atau hebat. Itu kira-kira pertama dulu ya. Berarti kalau dari analis jenderal nih, deliknya nggak masuk nih jenderal maksudnya. Ya. Untuk laporan-laporan yang kemarin Alvin di Mabes ya. Saya menyatakan tidak masuk unsur. Saya rasa media juga nggak usah, orang hukum juga, orang awam aja sudah ngerti lah kalau namanya meme itu seperti kayak pasang perban-perban, nggak ngomong orang terus diunsur dari mana. Kan sekarang objeknya Agus, dia nyentuh Agus kan enggak. Nyentuh Agus enggak? Kan enggak kan? Nah, terus siapa dong objeknya? Nggak ada. Apakah dia mengatakan menghina orang buta? Enggak juga. Itu menurut saya ya. Dan saya yakin, apabila pun itu ada LP itu pasti akan dilimpahkan ke Polda. Itu kasus yang kecil. Urusan Mabes itu urusan gede, urusan seluruh Indonesia yang bobotnya jauh lebih besar. Nah, urusan kayak gitu aja lari ke Mabes Polri. Percaya dengan saya pasti limpahkan ke Polda tuh. Nggak mungkin ditangani di situ. Kemudian setelah sampai di sana ya, kalau nggak kuat, ya apa boleh buat, tidak bisa ditindaklanjuti. Bukan gara-gara saya pengacaranya Novi, bukan ya.
Saya berbicara Iqbal tentang masalah barikade hukum. Ya, ketentuan hukum itu seperti itu. Jadi tidak menyentuh kepada Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Nomor 1 1946. Ya, akibat daripada yang disampaikannya membuat menciptakan keonaran publik. Nggak kena juga gitu loh. Biasa aja bikin onar dibikin sendiri kan gitu kan. Kira-kira gitu kira-kira ya.